sampai kepada Dia. Apa terus kami akan beribadah dengan penuh kekuatan dan kuasa dan keajaiban yang dari Tuhan. Biarlah bimbingan dan pimpinan Roh-Mu menyertai kami dari awal hingga sampai akhirnya. Kami pakai dalam nama Yesus Kristus yang berdamai. Shalom, selamat pagi, selamat minggu. Mari kita akan mulai pada bagian 3. Bagian 1 bencana.
Sehingga kami Tuhan dapat datang kembali untuk memuji dan menyembah-Mu, dan sebentar Tuhan mendengar kebenaran firman untuk berbagi kami menurut firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, ibadah raya Tuhan pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Salam. Mari kita akan membuka surat Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 5. Sudah dapat? 1, 2, 3. Kemerdekaan Kristen supaya dikasih usia mereka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikatakan kepada Allah. Sesungguhnya aku Paulus berkata padamu, jikalau kamu menyelamatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak pernah menyelamatkan. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang melakukan dirinya bahwa ia wajib melakukan hukum Taurat, kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Amin. Jadi di sini kita melihat tulisan Rasul Paulus ini tentang kemerdekaan Kristen. Jadi kemerdekaan yang Tuhan berikan itu ada harga yang harus dibayar. Jadi Kristus membayar itu semua dengan menyelamatkan setiap anak-anaknya dengan kematian yang dikasihkan salib. Dan apapun itu yang kita lihat yang berbentuk di sebuah kemerdekaan, baik kemerdekaan di dalam pikiran dan lain sebagainya, itu tindakan dan sebagainya itu juga harus dibayar. Dan bahkan orang membayarnya dengan nyawanya juga melalui berperang ya, kalau di dunia ini. Jadi orang berlomba-lomba untuk merdeka supaya ada sesuatu di mana yang baru. Jadi kalau tidak ada kemerdekaan itu ibaratnya tidak ada sesuatu yang baru. Karena di dalam kemerdekaan itu ada hal-hal yang baru. Jadi hanya orang yang merdeka saja yang mengerti tentang hal-hal yang baru di dalam diri tersebut. Karena jika tidak, maka dia akan sama seperti orang yang dulu, yaitu orang yang terbelenggu. Ya, karena ketika orang itu tidak mengetahui sistem yang akan datang, maka dia akan terbelenggu di dalam hal yang dahulu. Ya, sama kalau di dalam sebuah negara, satunya negara lain itu maju dan yang satunya tidak, itu dikarenakan belum merdeka sepenuhnya di dalam pikirannya mungkin. Ya, karena mungkin ada banyak batasan hukum dan lain sebagainya yang kadang tidak perlu dijadikan hukum, tetapi dibuat menjadi sebuah hukum. Nah, itu kadang melatar belakangi sebuah feudalisme atau bahasanya itu keterikatan kepada sebuah hal yang di atas, lalu itu menjadi sebuah pengikat di dalam hal itu juga akan membawa efek sebuah kemunduran di dalam sebuah peradaban. Contohnya di Eropa itu ada dulu masa kegelapan di mana agama menguasai pemerintahan, dan akhirnya yang terjadi di situ feudalisme terjadi melalui agama di pemerintahan. Maka setelah bangsa Muslim itu masuk ke Eropa itu ketartir, ya. Karena apa? Teknologi senjata lebih unggul orang Muslim dulu. Ya, itu karena bangsa Eropa itu tertinggal karena dipimpin oleh Katolik dulu ya, agama itu. Jadi itu ada masa kegelapan di mana teknologi tidak terlalu berfungsi dan agama lebih tinggi dari teknologi penataan. Jadi orang berpikir ya hidupnya gitu-gitu saja sudah. Jadi ya yang penting hidup sudah. Ya, akhirnya setelah ada pasukan Muslim dari ya Turki masalahnya itu masuk ke Eropa, akhirnya dia mulai berpikir bahwa kalau begini terus maka akan dikuasai oleh bangsa Muslim di Eropa. Akhirnya apa? Berubah pikirannya, diubah lagi menjadi bangsa yang bebas lagi, bangsa yang berpikir lagi, bangsa yang ya bahasanya liberal, cara berpikir. Jadi orang tidak krisis berpikir, berarti di sini orang berpikir, sehingga kemajuan sebuah teknologi itu terjadi lagi di era Eropa yang dimana dulu sempat mengalami
masa kegelapan di Eropa tersebut. Jadi sedikit sejarah bahwa tadi kemerdekaan itu akan menimbulkan hal-hal yang baru. Jadi cirinya sudah pasti seperti itu. Jadi sampai ke kuburan pun nanti tanya aja, coba kalau dia sudah mati menurut saya itu pasti di dunia ini sampai seterusnya akan begitu. Karena hal yang merdeka itu akan memunculkan hal yang baru pasti. Karena segala sesuatu yang baru itu muncul dari sebuah hal yang bebas. Tanpa kebebasan dan kemerdekaan maka itu tidak akan terjadi. Contohnya keselamatan. Kalau tidak dibebaskan maka Anda tidak akan selamat dari saat ini masuk neraka. Tapi oleh karena Kristus sudah membebaskan kita, dijelaskan dari hukum perhambaan, dari tadi adat istiadat agama, apa sunat dan lain sebagainya itu. Ya itu maka kita di sini mendapatkan keselamatan melalui kebebasan yang Kristus berikan di dalam kehidupan kita. Simpel apa Kristen sebenarnya? Kristen itu kebebasan tadi sebetulnya. Ya kalau yang agama lain itu dia terlalu ketat sehingga sibuk dengan urusan agamanya terus. Nah, maka Kristen itu adalah sesuatu yang bebas, yang merdeka. Sehingga apa? Orang dapat berpikir tadi yang kita zaman tadi yang tarik ke abad zaman kegelapan Eropa itu setelah ditarik pada yang sebetulnya maka adanya pembebasan untuk berpikir tersebut itu orang mulai maju kembali. Ya, jadi akhirnya tidak ada lagi di situ yang berarti nyerang Eropa lagi. Kenapa? Karena ya, kembali lagi ke asalnya yaitu memang kritis dalam berpikir orang Barat itu aslinya memang seperti itu. Jadi bukan bangsa yang disetir agama sebetulnya, tetapi dia adalah sesuatu yang memang punya hal yang untuk berpikir bebas. Ya. Jadi serah Anda mau menyebut itu liberal lah atau apa ya. Nah itu terserah Anda. Nah, jadi itu artikan sendiri saja. Jadi ayat 2 sesungguhnya aku Paulus berkata padamu jikalau kamu menggunakan dirimu Kristus sama sekali tidak punya diri. Jadi ya tadi sama yang menjelaskan bahwa kalau masih mengikuti yang begini-begini maka dijelaskan Paulus di sini menjelaskan bahwa itu sudah ada gunanya lagi. Mengapa? Maka ya yang kebebasan itu sudah nggak bisa dipakai lagi. Karena apa? Karena tadi orang masih wajibkan, nah kan gitu. Jadi kalau orang masih berbawa harus agamawi dan sebagainya, aturan dan sebagainya. Ya sini saya cuma menjelaskan bahwa Kristus itu lebih dari aturan, dia lebih dari agama, lebih daripada orang dapat berpikir apa yang ada di dalam kehidupan di dalam dunia ini. Karena apa? Kristus itu adalah sesuatu di mana kemurahan dia diberikan berdasarkan kemurahan, anugerah, pembebasan. Jadi bahasanya keselamatan itu artinya dibebaskan. Ya, kalau Anda bebas tidak selamat artinya itu orang di penjara yang tidak selamat itu. Ya kan namanya penjara itu tidak selamat. Nah, itu. Kayak di film ini apa? Terminator itu. Jadi ketika dia takut terus dalam ketakutan mengejar-ngejar apa Terminator itu, maka dia masih bebas. Ketika dia memberanikan diri sudah ambil keputusan, maka katakan dia sudah bebas dari semua ketakutan itu dalam kehidupan. Nah itu dijelaskan bahwa sini sekali lagi aku katakan padamu setiap orang yang memberanikan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Dan 4 kamu lepas dari Kristus jika kamu mengadakan kebenaran boleh hukum Taurat. Berarti sampai sini dulu tadi bahwa Kristus itu sang pembebas dari segala kutuk, dosa, hukuman dan tadi ya Taurat itu tadi ya. Itu yang menggenapi hukum Taurat ya di sini jelaskan bahwa kalau kita masih pada hukum Taurat maka itu lepas dari Kristus. Kenapa? Karena Kristus itu adalah dasar bahwa di dalam setiap kehidupan orang percaya itu dapat berpikir sebebas-bebasnya untuk mengekspresikan dirinya tersebut itu. Ya, kalau dari Rasul Paulus tidak ada berpikiran bebas. Orang akan takut dihina orang, takut dicemooh orang karena memikirkan hal yang dikatakan itu kemurahan, anugerah dan lain sebagainya. Ya, ini kan berat ini ngomong gini kalau zaman dulu, ya. Karena menyangkut orang Yahudi pada waktu itu. Jadi ini bukan sembarangan zaman dulu. Karena apa? Karena orang Paulus itu ada orang yang taat hukum Taurat. Ya, karena apa? Karena orang Yahudi. Ya, jadi Paulus memberanikan diri untuk mengatakan hal ini depan banyak orang. Karena apa? Karena dalam suratnya ini dia menjelaskan bahwa ketika orang percaya tentang Kristus maka dia sudah
terlepas daripada aturan tutup dari hukum Taurat. Ya, jadi selebihnya adalah hidup di mana yang diberkati Tuhan tentunya dengan segala kemurahan Tuhan itu di dalam kehidupannya. Jadi yang Rasul Paulus katakan mungkin kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, di sini jelasnya kami di luar kasih karunia. Ayat yang terakhir ya, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Jadi apa roh itu? Roh itu adalah sesuatu yang hampir sama dengan iman tersebut. Jadi iman itu jelaskan Paulus adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Roh itu kan tidak kelihatan, jadi dia tidak kelihatan. Orang Inggris ngomongnya spirit, jadi roh. Nah itu tidak kelihatan, tetapi bisa jadi ada sebuah ekspresinya. Ketika orang itu menemukan sesuatu, maka di situ ada ekspresi dari roh tersebut itu. Mungkin lebihnya kayak gitu. Ya itu sama kayak orang ya tempatnya itu ke auranya aja. Jadi kalau orang itu menemukan sesuatu yang hebat kan pasti dipuji orang. Menemukan pengetahuan, pengetahuan teknologi dan sebagainya itu kan dari yang nggak ada menjadi ada kan. Kalau orang dulu kan melihat sesuatu yang nggak ada menjadi ada kan sampai sekarang juga gitu kan. Oh ini canggih, bahwa ini begini hebat, canggih dan lain sebagainya. Nah itu yang dikatakan bahwa iman itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi segala sesuatu yang dipercaya itu dengan hal yang pertama tidak ada. Ya, contoh HP ini kan tidak ada. Yang sama kecilan saya dulu HP ini tidak ada yang begini. Jadi tahunya orang megangnya ya itu barang-barang konvensional. Tidak ada yang digital yang canggih seperti itu. Karena apa? Yang belum ada pada kata orang yang ini, maka ya kita ya heran ada kecanggihan teknologi dan sebagainya digital yang baru. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi dulunya tidak ada dan di depannya itu menjadi ada. Jadi kurang lebih iman itu seperti itu, diyakini tetapi di sini nanti di depannya itu bisa jadi pasti ada. Meskipun orang tersebut itu mungkin mengatakan tidak ada. Ya. Jadi gambarannya dia tidak kelihatan. Ya kalau kita tarik sejarah lagi itu ada yang menarik itu, yaitu karya dari lukisan dari ini siapa namanya? Yang ya Da Vinci, Leonardo Da Vinci. Jadi yang melukis tentang ini helikopter. Jadi nanti dia itu jaraknya sama helikopter itu ratusan tahun itu. Jadi jauh gitu. Dia menggambarkan memang mirip itu bentuknya seperti helikopter. Nah dan akhirnya di situ berapa ratus tahun kemudian itu ditiru. Ya karya tulisannya apa gambar ini lukisannya itu sama orang-orang yang peneliti tentang ya penerbangan itu ya pesawat dan sebagainya. Jadi biru itu gambarnya akhirnya muncullah itu yang sebenarnya tahun 1900-an berapa itu helikopter muncul. Jadi itu yang dikatakan bahwa gambaran dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi semua itu dimulai dari yang tidak ada menjadi ada, termasuk di dalamnya ini ya orang bisa mengatakan demikian dan sebagainya dan kemunculan bumi dan sebagainya. Tapi kita tahu bahwa di dalam dunia ini itu ya memang juga dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi saat ada kita pun kita tidak tahu siapa kita sebenarnya di dalam dunia ini. Lahirnya di mana juga tidak ngerti kan. Ya, ada orang itu lahirnya di jalan itu dibuang di sampah. Nah itu orang tidak ngerti kan dia nanti kalau sudah besar jadi apa juga kan. Jadi tidak ngerti nanti semasa hidupnya. Sama kita juga saat kita lahir dunia kita ngerti apa di dalam diri kita itu. Tetapi Tuhan berikan itu supaya kita tahu bahwa Tuhan itu selalu memberi kita kemurahan dan kasih dalam kehidupan kita itu tanpa batas di dalam kehidupan kita. Berapa jam? 1 jam ada. Jadi di sini intinya tadi ya bahwa kita itu sudah diberikan sebuah anugerah kemerdekaan dalam kehidupan kita oleh Yesus. Ya ada bahasanya itu dia berperang bagi kita. Jadi di balik kemerdekaan itu pasti ada orang yang berperang. Itu pasti sejarah apapun kita lihat begitu. Ada militer yang berperang. Kalau di dunia ini ada bangsa yang pikirannya mau merdeka, pasti ada sesuatu yang di sini itu berperang untuk kemerdekaan dalam pikir. Ya kita sekali lagi bahwa ya, seperti Amerika kan jajahan Inggris dia. Nah, itu
tinggal berdoa menggarang mereka seorang yang ketika karena ada darah yang di situ ya berperan juga untuk kemerdekaan bagi setiap manusia itu. Ya, itulah berarti dalam hidup kita dengan segala kemurahan dan anugerah yang berlimpah-limpah di dalam setiap hidup kami. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat pengayaan Tuhan, buat berkat-Mu Tuhan yang dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat kembali Tuhan untuk tetap mendengar firman Tuhan dan untuk Tuhan yang akan memberkati kami Tuhan selalu kembali yang mana kami berada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mendengar firman Tuhan dan kami akan firman selalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Bersama dengan sekarang doa kami saudara yang beriman. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih kembali pada siang hari ini atas kasih karunia, anugerah pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Engkau telah memimpin kami jalannya ibadah hingga sampai pada akhirnya. Semoga Tuhan memberkati kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, baik leader, singer, penyanyi, dan hamba yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau terus bimbing dan terus pakai Tuhan dengan kekuatan dan kasih karunia. Tuhan, pada siang hari ini kami buat kami atas kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau terus akan mengobarkan api semangat dan suara-Mu Tuhan untuk berkumandang di sekeliling gereja Tabernakel Kasih Karunia Abang Darat, Sambuja, Kutai Kertanegara dan seluruh Kalimantan, bahkan mancanegara. Tuhan, kami akan memberitakan Injil-Mu, kami akan memberitakan kebenaran-Mu bagi semua bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami saat ini teringat orang yang menderita berbagai persoalan hidup, sakit, penyakit. Tuhan, Engkau jamah dalam nama Yesus Kristus, semua sakit disembuhkan, kelemahan diberikan pemulihan dan kekuatan kembali. Apa Engkau memberkati semuanya, umat-Mu, semua jemaat-Mu. Tuhan berkati seluruh gereja-gereja yang ada di dunia ini. Tuhan berkati bangsa-bangsa yang ada di negara di seluruh dunia. Berkati seluruh pemimpin yang ada di seluruh dunia ini. Berkati semua kehidupan yang ada di dunia ini. Tuhan berkati baik itu umat manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, semuanya Tuhan. Alam semesta ini Kau jaga, Engkau selamatkan. Hentikan semua gerakan-gerakan kejahatan, Kau hentikan peperangan, Kau hentikan semua kriminalitas, dan Kau hentikan semua kejahatan-kejahatan yang ada di bumi ini. Bapak, kami mengucapkan semuanya, doa dan permohonan ini hanya kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Haleluya. Amin. Baik, untuk pengumuman ke depan pujian dan oleh saudara saya dan Bapak Firman akan membawakan Ambil Nego. Saya. Hah? Saya. Berarti pujiannya Latihan. biru. Dan pengumuman ada pengumuman tambahan lagi. Ada apa? Terus semangat di dalam pelayanan untuk melayani pekerjaan Tuhan, baik itu di gereja maupun di luar gereja. Amin. Nah, kita supaya menjadi pemberita-pemberita Injil, supaya menjadi warta di Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah kita akan angkat dengan pujian. Silakan kepada yang bertugas.
masing-masing. Tuhan kau bimbing-bimbingnya sampai di tempat dengan selamat, kembali ke keluarganya. Tuhan memberkati pelayanan ini, Tuhan memberkati seluruh jemaat. Angkatlah kedua tanganmu saudara-saudara. Terimalah damai sejahtera, sukacita, kekuatan dan kesehatan dan kesembuhan. Terimalah segala hormat, kemuliaan, kebaikan, kebajikan dan kemurahan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Diberkatilah saudara hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.